Nun jauh di sana, di kampung Gunggung di Tanah Karo, Sumatera Utara, hiduplah sekelompok masyarakat yang dikepalai oleh seorang penghulu kampung. Penghulu kampung Gunggung itu memiliki seorang anak laki-laki yang tampan. Penghulu kampung Gunggung itu berkeinginan menikahkan anaknya dengan anak perempuan saudara laki-laki istrinya. Pernikahan seperti itu menurut adat istiadat Batak merupakan pernikahan yang sangat baik. Pernikahan itu pun dilangsungkan dengan sangat meriah. Banyak kerabat dan handai tolan yang diundangnya. Keadaan rumah tangga anak penghulu kampung selalu bahagia. Masyarakat sekitar memuja-muja keadaan rumah tangga mereka. Meskipun perkawinan itu sudah berjalan 3 tahun, tetapi pasangan itu belum dikaruniai seorang anak. Salah kita. Mengapa sampai saat ini kita belum juga dikaruniai seorang cucu, Pak? Aduh, istriku, kita harus sabar. Kita harus banyak berikhtiar dan berdoa sehingga Tuhan akan segera mengabulkan permintaan kita. Pada suatu hari, Permaisuri mendengar berita ada seorang nenek yang sangat sakti. Nenek itu bisa mengobati segala macam penyakit dan bisa meramal hal-hal yang belum diketahui. Nenek sakti itu tinggal di Kotosua. Setelah mendengar berita itu, Permaisuri segera menyuruh adik perempuannya, "Aku minta tolong padamu untuk pergi ke pondok nenek sakti di Kotosua." "Baik, Kakak. Apa yang harus aku sampaikan pada nenek sakti itu?" "Sampaikan kepada nenek, aku minta diramal untuk mendapatkan cucu dari anakku." "Baik, Kakak. Aku akan segera berangkat." Ia segera pergi menuju ke pondok nenek sakti di Kotosua. Setelah membaca mantra sambil memakan sirih, dengan suara gemetar nenek sakti itu berkata, "Wahai cucuku, cucuku bisa memperoleh keturunan, tetapi harus apa, Nek?" "Harus memenuhi syarat. Cucuku harus diungsikan di tepi hutan, jauh dari keramaian selama 17 tahun. Selama pengungsian itu, cucuku tidak boleh pulang ke rumah dan tidak boleh ditengoki oleh siapapun.
begitu, Nek. Setelah mendengar syarat itu, adik Prameswuri meminta izin pulang. Nek, cucu pamit pulang. Ya, cucuku. Bagaimana, Dik? Ada kabar baik dari Nenek Sakti? Dik, bagaimana, Dik? Baik, Kak. Tapi Kakak harus... Tapi harus apa, Dik? Ceritakan. Begini, Kak. Kalau benar-benar ingin anak dan menantu Kakak memperoleh keturunan, Kakak harus memenuhi suatu syarat. Apa yang harus Kakak penuhi, Dik? Yang harus dipenuhi adalah anak dan menantu Kakak harus diungsikan di tepi hutan, jauh dari keramaian. Penghulu kampung mengundang masyarakat untuk memusyawarahkan pengungsian anak dan menantunya ke tepi hutan. Ia menghubungi semua saudara dan kepala adat. Pada hari itu semua saudara dan kepala adat telah hadir di rumah penghulu kampung. Saudara-saudaraku, semua yang terjadi di atas bumi yang kita pijak ini adalah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mengelak takdir Tuhan. Anak dan menantuku harus mengungsi di tepi hutan jika ingin mendapat keturunan. Mereka harus mengungsi selama 17 tahun. Selama dalam pengungsian, mereka tidak boleh pulang dan tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Ayah, Ibu, apa salahku, Ayah? Apa salahku, Ibu? Sehingga anakmu berdua dihukum. Anakku, kamu berdua tidak bersalah dan tidak ada seorang pun yang salah. Semua itu telah menjadi takdir Tuhan. Bukan kehendak ayah dan ibumu, tetapi semua yang harus kamu lakukan itu demi kebahagiaan hidupmu kelak. Karena keturunanmu ibarat bunga dalam rumah tanggamu dan tumpuan hidupmu di akhir kelak. Oleh karena itu, anakku harus melaksanakan syarat yang disampaikan oleh Nenek Sakti itu. Baiklah, kalau sudah berkumpul semua, kita akan mulai musyawarah. Kepala adat dan saudara-saudaraku, malam ini merupakan malam kedua kami mengundang saudara semua. Pada malam ini kami sekeluarga ingin menyampaikan maaf, khususnya anak dan menantu kami. Di samping itu, kami minta doa dari saudara semua. Semoga anak dan menantu kami selama di pengungsian mendapat lindungan dari Tuhan. Besok, anak dan menantu kami akan berangkat ke tepi hutan, ke tempat pengungsian mereka. Begitulah sekelumit kata dari penghulu kampung.
Keesokan harinya, penghulu kampung, kepala adat dan sanak saudara mengantarkan anak menantu ke tepi hutan, tempat mereka diungsikan. Perbekalan dan peralatan yang diperlukan semua dibawa. Setelah sampai, mereka pun langsung bekerja, menebang pohon, memotong rumput untuk membuat dangau. Setelah selesai pekerjaan semua, kemudian meninggalkan anak dan menantu penghulu kampung di dangau yang dibuat di tepi hutan. Oh Tuhan, lindungilah kami. Hebat benar baik kita. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Kakanda, masih ingat kan doa dan janji yang kita ucapkan? Seperti apapun, hebat atau tidak, bayi yang Adinda lahirkan adalah keturunan Kakanda. Doa dan janji yang telah Kakanda ucapkan tidak mungkin Kakanda pungkiri. Adinda, hari ini adalah hari yang tiada duanya. Kita benar-benar sangat bahagia. Karena itu, mari kita memasak bubur merah putih untuk upacara selamatan pemberian nama anak kita. Kita beri nama anak kita si Kodok. Bagaimana? Ananda ingin menyampaikan sesuatu. Ada apa, Nak? Apa gerangan? Begini ayah, ibu, waktu Ananda mengembala kerbau, tiba-tiba terdengar suara halilintar menyambar Ananda. Ananda sangat terkejut dan jatuh pingsan. Hah? Pingsan anakku? Iya bu, Ananda pingsan. Tapi Ananda tidak apa-apa. Dalam pingsan itu, Ananda bermimpi ada apa, Nak? Apa gerangan? Ananda bermimpi ada orang tua datang kepada Ananda. Orang tua itu berbicara kepada Ananda. Lalu orang tua itu mengatakan bahwa telah lenyap semua janji ayah dan ibumu. Aduhai, Ananda buah hati ayah ibumu. Memang benar ayah ibumu mempunyai janji. Janji apa bu? Bolehkah saya tahu? Boleh anakku. Begini nak, ayah ibumu mempunyai janji bahwa dalam waktu 17 tahun ayah ibumu tidak boleh pulang ke kampung halaman.
dan tidak boleh ditengok oleh siapapun. Lebih dari itu, ayah ibumu harus bersabar dan tidak boleh merusak lingkungan, seperti menebang pohon dan berburu binatang ke hutan. Kapan kita bisa bertemu dengan kakek, nenek, paman, dan bibi, Bu? Besok, Nak. Nanti pagi kita akan berangkat ke Kampung Guggung, menjumpai kakek, nenek, paman, dan bibi. Yeay! Di hari yang cerah, mereka bertiga berangkat menuju Kampung Guggung yang telah lama dirindukan. Dengan penuh kegembiraan mereka berjalan melalui tepi hutan belantara tanpa penghuni satupun ditemui. Langkah kaki menuju Kampung Guggung dengan semangat yang luar biasa. Mereka ingin bertemu ayah dan ibu tercinta. Apakah benar kamu anakku? Benar, Ayah. Kami adalah anak dari ayah dan ibu. Siapa ya? Ayah, ibu, kami ini adalah anakmu. Dan si kodok adalah cucu yang telah lama ayah dan ibu dambakan. Untuk mengabarkan kedatangan anak dan cucunya, penghulu kampung mengadakan kenduri selamatan. Ia mengundang semua sanak saudara dan orang-orang Kampung Guggung. Kenduri telah selesai. Sanak saudara, penghulu kampung, dan orang-orang Kampung Guggung pulang ke rumah masing-masing. Hari berganti hari, mulai terdengar orang mempergunjingkan si kodok. Mereka mempergunjingkan si kodok karena wajah si kodok mirip dengan wajah kodok. Saya lebih baik tidak punya anak daripada punya anak berwajah persis seperti kodok. Iya, aku pun lebih baik tidak mempunyai anak daripada mempunyai anak semacam kodok. Akan tetapi,
para pemuda lebih senang berteman dengan si kodok. Karena si kodok sangat baik, peramah, dan tidak cepat marah. Aku juga senang bermain dengan si kodok. Ia tak mudah tersinggung dan suka menolong jika ada teman yang sedang kesusahan. Aku salut sama si kodok. Ia peramah dan tidak pernah marah pula. Pada suatu hari, si kodok mengungkap keinginannya kepada ibunya bahwa ia ingin menikah. Sebenarnya aku ingin sekali mempunyai pendamping hidup. Ya, kalau ibu tidak keberatan. Apa nak? Kamu ingin menikah? Jika kamu ingin menikah, itu masalah mudah. Ibu mempunyai saudara tua, Nang Tua, yang tinggal di Tanah Timur. Nang Tua punya 6 anak perempuan. Hah? Maksudnya, Bu? Iya, jika kamu mau dengan anak perempuan Nang Tuamu, pergilah kamu ke sana. Pakailah cincin ibu sebagai pengenal Nang Tuamu. Untuk memperoleh restu dari ayah si kodok, ibu si kodok menghampiri suaminya yang berada di dalam rumah. Kemudian menceritakan hal itu kepada suaminya. Anakku, ayah merasa gembira jika kelak kamu menikah dengan anak Nang Tuamu. Terima kasih atas restu ayah dan ibu. Selesai pembicaraan yang disampaikan oleh ibunya, si kodok datang dengan menanggalkan baju kodoknya. Kira-kira saat itu, maukah si kodok anak terlihat tua tampan. denganku? Ia duduk di hadapan ayah dan ibunya. Ayah dan ibu si kodok sungguh terkejut. Siapa ya gerangan yang duduk di hadapanku? Hei, siapa yang duduk di hadapan kami nih? Hah? Saya teman si kodok. Saya datang kemari ingin bertemu dengan si kodok. Di mana ya si kodok? Oh, si kodok. Anakku baru saja keluar. Entah kemana ia pergi. Ini cincin siapa? Wah, anakku. Ayah, ibu, jika anakmu mengenakan baju kodok, anakmu benar-benar seperti kodok, sesuai dengan ajar ayah dan ibu. Akan tetapi, jika baju kodok itu ditinggalkan, seperti sekarang yang ayah ibu lihat, Kakek dan nenekmu pasti sangatlah senang jika melihat wajah cucunya yang tampan seperti ini. Ayah dan ibu si kodok amat senang dengan kepergian si kodok ke tempat Nang Tuanya di Tanah Timur. Dengan penuh harapan, ia berdoa semoga si kodok diterima menikah dengan salah seorang anak Nang Tuanya. Maaf ya Bu, ibu jangan takut kepada saya. Meskipun wajah saya begini. Tidak nak, ibu tidak takut. Anak dari mana dan hendak mencari siapa? Maaf Bu, ibu jangan bingung jika nanti saya harus memanggil ibu dengan sebutan Nang Uda atau Nang Tua. Saya berasal dari Kampung Gunggung. Saya datang kemari hendak menemui Nang Tua saya.
istri penguasa tanah timur. Oh, jadi begitu maksud kamu datang kemari. Baik, jika itu yang kamu maksudkan, ibu akan mengantarkan kamu ke rumah penguasa tanah timur. Wahai istri penguasa tanah timur, saya datang kemari untuk mengantarkan pemuda ini ke hadapan Nyonya. Ia berasal dari kampung Gunggung yang hendak mencari nang tuanya, istri penguasa tanah timur. Wah, kalau begitu kamu ini keponakanku. Nang tuamu tidak mengira kalau engkau telah dewasa, kalau engkau bakal datang kemari. Bagaimana kabar ibumu? Dan apa maksud kedatanganmu? Nang tua, sebelum keponakan nang tua berangkat ke tanah timur ini, ayah dan ibu berpesan agar menyerahkan darah daging saya kepada nang tua, serta saya harus mematuhi segala perintah nang tua. Selain itu, ayah dan ibu meminta agar saya menjadi menantu nang tua, bukan menantu orang lain. Setelah makan malam, keenam anaknya berkumpul di sebuah ruangan. Demikian juga si kodok berada di ruangan yang sama. Setelah itu, nang tua mulai bercerita di hadapan keenam anaknya. Ia adalah anak nang udamu yang tinggal di kampung Gunggung. Ia datang kemari untuk mengikat tali persaudaraan kita. Karena itu, pada malam ini ibumu ingin bertanya kepada kalian satu persatu. Anak sulungku, maukah kamu menikah dengan anak nang udamu? Aduhai, betapa malang nasibku. Kalau aku boleh memilih, aku akan memilih mati menggantung diri daripada mempunyai nasib harus menikah dengan si kodok. Hai anakku, kamu boleh menolak permintaan ibumu, tapi katakanlah jawabanmu dengan kata-kata yang baik, tidak menyinggung orang lain. Hai putri bungsuku, jika kamu menolak, tidak mau diperistri oleh saudaramu, pastilah sakit hati nang udamu. Kasihanilah nang udamu. Ibu, menurut adat, perkawinan dimulai dari anak yang tertua. Namun, kelima kakakku tidak seorang pun yang bersedia menikah dengan anak nang muda. Sedangkan aku tidak menolak dan tidak menerima permintaan ibu. Sementara ini, berilah aku kesempatan berpikir dan mengenali anak nang muda ini. Nang tua merasa lega setelah mendengar pengakuan si bungsu. Begitu pula si kodok, ia merasa senang. Keponakanku, kalau engkau benar-benar mengharapkan salah satu anak perempuanku, engkau harus tinggal di sini selama umur padi. Baik, kalau itu yang diminta oleh anak nang tua, akan aku penuhi. Selama si kodok tinggal bersama nang tuanya, ia selalu berperilaku baik dan segala tutur katanya selalu santun. Ia selalu mengalah kepada kelima anak nang tuanya yang senantiasa berbuat jahat dan sombong terhadapnya. Ia juga selalu berbuat baik
terhadap orang-orang di sekitar rumah nan tuanya. Musim panen telah tiba. Nang Tua si Kodok mengundang semua penghuni rumah adat untuk berkumpul. Kelima anaknya tak satu pun yang datang. Mereka sengaja pergi untuk menghindar. Di samping itu, mereka menghina si bungsu yang sangat menyakitkan. Dan Nang Tua si Kodok berusaha menasihati si bungsu. Hai anakku yang manis, tak usah engkau hiraukan kata-kata kelima kakakmu. Jangan engkau masukkan ke dalam hati kata-kata mereka itu. Baik Bu, aku pun tak menghiraukan kata-kata mereka. Telingaku kututup rapat-rapat. Baiklah, kalau begitu malam ini Ibu ingin mendengar jawabanmu tentang maksud si kodok. Wah, bagaimana ya? Sepertinya aku susah untuk mengatakan. Loh, bagaimana janjimu dulu? Ya, dulu aku pernah berjanji bahwa aku mau menerima anak Nanguda, si kodok, setelah aku mengenalinya lebih dalam. Pada malam ini aku berusaha memenuhi janjiku. Tapi bagaimana? Ya, bagaimana anak Nanguda? Jika ia senang kepadaku, aku pun tidak menolaknya. Nang Tua, Tulang, Nanguda, dan semua yang hadir pada malam ini, aku tidak memilih anak Nang Tua karena aku tahu wajahku yang tak berbentuk. Pada malam ini, anak Nang Tua yang bungsu mau menerimaku menjadi suaminya. Sebaliknya, aku dengan senang hati menerimanya menjadi istriku. Aku ucapkan terima kasih pada kelima anak Nang Tua, dan aku ucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada anak Nang Tua yang bungsu yang telah mencabut uban ibuku. Kalau sudah cocok, cepatlah panggil penghulu. Ya, tentu. Besoklah aku panggil Pak Penghulu. Kok kamu? Masa iya yang memanggil Pak Penghulu itu seorang perempuan? Keesokan harinya, Nang Tua si Kodok mengirim orang untuk memberi pesan kepada ayah dan ibu si Kodok di kampung Gunggung. Pesta perkawinan si Kodok dengan si bungsu dilaksanakan dengan meriah. Semua penduduk Tanah Timur hadir di pesta perkawinan itu, kecuali kelima kakak si bungsu. Mereka menghindar